Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda antusias, apalagi pesepeda profesional, meningkatkan kinerja bersepeda adalah tujuan utama dari latihan yang mereka lakukan. Tetapi topografi tidak selalu sama. Ada wilayah yang berbukit, ada juga yang tidak memiliki tanjakan yang berarti, dan pastinya ada campuran dari keduanya. Bagi pesepeda di wilayah yang berbukit, bersepeda menanjak adalah menu latihan terbanyak. Meningkatkan intensitas latihan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja bersepeda. Dan mendaki itu sulit. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah menghabiskan waktu bersepeda di tanjakan benar-benar menguntungkan? Kerugian berlatih di tanjakan. Kelebihan bersepeda di tanjakan sudah tidak perlu kita bahas. Yang perlu kita ketahui adalah apa kerugian yang kita dapatkan ketika berlatih di tanjakan. Bila jalur tanjakan tempat kita berlatih adalah tanjakan pendek yang hanya membutuhkan durasi antara 4 hingga 10 menit. Walaupun kita dapat berlatih dengan intensitas tinggi, misalnya tanjakan dengan gradien 20%, tetapi setelah sampai di puncak, pasti ada turunan di mana kita meluncur atau mengayuh dengan output daya yang jauh lebih rendah. Turunan memang sebuah pemulihan, tetapi juga membatasi durasi upaya kuat kita. Kalaupun jalur menanjak tersebut panjang dan harus diselesaikan dalam durasi lebih dari 30 menit, tetapi durasi yang kita hasilkan biasanya lebih pendek bila dibandingkan bersepeda di jalan datar untuk power yang sama. Pendakian memberi banyak tekanan pada otot. Bersepeda di tanjakan seringkali harus mengerahkan lebih banyak tenaga untuk mempertahankan momentum dan menjaga keseimbangan. Ketika otot-otot besar paha depan, paha belakang, dan bokong kita lelah, sebelum kita mencapai puncak bukit, kita akhirnya akan menurunkan kecepatan sepeda dengan output daya yang lebih rendah dibandingkan yang dapat kita pertahankan di jalan datar. Penurunan output daya yang terjadi ketika menanjak tidak terlalu membantu untuk menambah stimulus pelatihan. Kita lebih dalam mode bertahan hidup dibandingkan mode pelatihan. Manfaat pelatihan bersepeda di medan datar. Bersepeda dengan tempo yang menantang, sekitar 80% dari FTP kita, untuk interval yang sangat lama, 30 hingga 60 menit atau lebih, adalah salah satu cara paling efektif untuk menciptakan kebugaran aerobik yang dalam. Latihan ini mudah dilakukan di medan datar dibandingkan berlatih di tanjakan. Berlatih di jalan datar akan memaksa kita untuk terus mengayuh pedal dalam durasi yang lama. Walaupun durasi bersepeda di jalan datar dan di perbukitan sama, tetapi waktu mengayuh akan lebih banyak ketika bersepeda di jalan datar. Bersepeda di perbukitan, mempertahankan cadence yang stabil sangat sulit kita lakukan, baik ketika kita harus menanjak maupun ketika di turunan. Efeknya, pesepeda yang terbiasa di tanjakan akan memiliki daya tahan yang lebih kecil dibandingkan mereka yang berlatih di jalan datar. Mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Tidak semua wilayah didominasi oleh tanjakan. Demikian juga tidak semua wilayah didominasi jalan datar. Ada wilayah yang memiliki tanjakan, juga memiliki jalan yang datar. Untuk jenis medan campuran ini, penting untuk mempertahankan kekuatan dan cadence yang konsisten di seluruh dataran dan perbukitan. Kesalahan umum yang dilakukan adalah menyerang tanjakan pendek dan menggunakan turunan untuk memulihkan. Jika kita memiliki pilihan tentang medan yang akan dilalui, berikut ini cara menyusun rute latihan kita. Pelatihan untuk tanjakan panjang. Jika kita berlatih untuk perjalanan besar di pegunungan,
tetapi kita tinggal di tempat dengan perbukitan sedang, cobalah 2 kali per minggu bersepeda di tanjakan, interval, dan atau daya tahan untuk kekhususan teknik dan kekuatan, dan 2 latihan per minggu di jalan datar. Sejak awal, keduanya harus menjadi tempo panjang atau ambang batas laktat untuk mengambil keuntungan dari mengayuh tanpa gangguan. Kemudian, kita dapat beralih 1 kali ke latihan interval intensitas tinggi dengan upaya singkat, 3 menit aktif, 3 menit off pada intensitas maksimum misalnya. Pembalap sepeda dengan balapan yang relatif singkat 1 hingga 2 jam dan akibatnya menampilkan upaya intensitas tinggi yang terputus-putus, pelatihan di jalan datar sangat penting. Bersepeda di jalan datar akan membangun kekuatan dan daya tahan ketika mengayuh pedal dengan gear besar dengan cadence yang relatif tinggi untuk mempertahankan momentum pada kecepatan tinggi. Berlatihlah seminggu sekali di perbukitan, terutama untuk menggunakan tanjakan yang curam, untuk mendorong diri kita lebih keras untuk interval intensitas tinggi. Pelatihan untuk lomba ketahanan. Jika kita menghadapi tantangan daya tahan utama, apakah itu banyak pendakian atau sebagian besar datar, tentunya kita harus sebugar mungkin saat melakukannya. Untuk menjaga daya tahan, khususnya ketika di perbukitan, habiskan lebih banyak waktu latihan di jalan datar, sehingga kita dapat menerapkan beban kerja yang lebih konsisten untuk jangka waktu yang lebih lama. Perjalanan 2 hingga 3 jam akan lebih produktif untuk meningkatkan tingkat intensitas berkelanjutan kita. Jadi, ketika kita mencapai tanjakan besar itu, kita dapat menyesuaikan diri dengan ritme yang stabil yang dapat kita pertahankan sampai ke puncak. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.